Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Indonesia yang berjudul Islam di Nusantara II, Asimilasi Islam dan Budaya Lokal di Nusantara. Anggota kelompok saya Muhammad Ali Muzaki, Aryan Pranata, dan Muhammad Ali Firor Al-Hasan. Latar belakang. Sejak awal perkembangannya, Islam Indonesia, khususnya di Jawa, adalah Islam pribumi yang disebarkan oleh Wali Songo dan pengikutnya dengan melakukan transformasi kultural dalam masyarakat. Proses transformasi kultural tersebut pada gilirannya menghasilkan perpaduan antara dua entitas yaitu Islam dan budaya lokal. Perpaduan inilah yang melahirkan tradisi-tradisi Islami yang hingga saat ini masih dipraktikkan dalam berbagai komunitas Islam kultural yang ada di Indonesia. Lanjut ke pembahasan hubungan antara asimilasi Islam dan budaya lokal. Akulturasi dan asimilasi merupakan dua dari sekian konsep yang dikenal di saat seseorang memperbincangkan tentang relasi antaretnik atau interaksi dan komunikasi antara dua komunitas atau individu yang berbeda budaya. Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Proses asimilasi juga dapat berpengaruh terhadap agama Islam. Asimilasi Islam merujuk pada proses di mana ajaran dan praktik Islam disesuaikan atau disatukan dengan budaya atau masyarakat tertentu. Lanjut, di sini ada asimilasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Mudirin Yusuf. Beliau berpendapat bahwa asimilasi adalah perpaduan dua atau lebih kebudayaan, kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Tokoh yang kedua dari Robert E. Park dan Ernest W. Burgess. Dalam buku Introduction to the Science of Sociology tahun 1921, dua sosiolog Amerika ini mendefinisikan asimilasi sebagai proses interpretasi dan fusi atau peleburan budaya, di mana orang-orang dan kelompok memperoleh kenangan, sentimen, dan sikap orang lain atau kelompok, serta dengan berbagai pengalaman dan sejarah digabungkan dengan mereka dalam kehidupan kebudayaan bersama. Lanjut, tokoh ketiga, Sri Uji Partiwi, dikutip dari buku Sosiologi kelas 10, Hubungan Sosial, pengertian asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok, guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Tokoh yang terakhir, yang keempat, Kuncharoningrat tahun 1996, beliau berpendapat bahwa asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan. Golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ali Firor Al-Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu akibat dari asimilasi. Yang pertama, kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Dalam proses itu,
kelompok mayoritas tidak berubah. Yang kedua, kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bercampur secara homogen. Masing-masing kelompok kehilangan keunikannya. Lalu muncul suatu produk unik lainnya, suatu proses yang disebut belanga percampuran. Selanjutnya, proses asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi tuntas satu arah. Asimilasi tuntas satu arah adalah ketika individu atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Yang kedua, asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas dua arah adalah proses di mana dua kelompok etnik atau lebih saling memberikan dan menerima budaya dari kelompok etnik lainnya. Selanjutnya, sejarah terjadinya asimilasi Islam dan budaya lokal. Ketika Islam menyebar di Indonesia, Islam tidak dapat terlepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Antara keduanya meniscayakan adanya dialog yang kreatif dan dinamis, sehingga akhirnya Islam dapat diterima sebagai agama baru tanpa harus menggusur budaya lokal yang sudah ada. Dalam hal ini, budaya lokal yang berwujud dalam tradisi dan adat masyarakat setempat tetap dapat dilakukan tanpa melukai ajaran Islam. Sebaliknya, Islam tetap dapat diajarkan tanpa mengganggu harmoni tradisi masyarakat. Yang selanjutnya, bentuk perpaduan Islam dan budaya lokal di Jawa. Paham, tradisi, adat, dan budaya dalam masyarakat tanah Jawa tidak bisa dilepaskan begitu saja, sehingga proses Islamisasi di tanah Jawa melahirkan budaya baru, baik karena satu, akulturasi, dua, asimilasi, tiga, sinkretisme. Selanjutnya akan diterus Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aryan Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan paparan materi dari Mas Alif Firor Hasan. Bukti dari adaptasi budaya lokal dengan agama Islam. Ada tiga. Yang pertama yaitu akulturasi. Untuk tanah Jawa sendiri, akulturasi secara fisik dapat dilihat pada arsitektur bangunan pada masjid-masjid di Jawa. Misalnya, masjid dengan atap tumpang. Atap tumpang sendiri tersusun dari atap yang semakin ke atas semakin kecil dan di bagian paling atas biasanya terdapat mahkota. Atap ini memiliki susunan ganjil mulai dari 3 sampai 5. Selanjutnya, bukti dari adaptasi budaya lokal dengan agama Islam yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi sebagai bentuk adaptasi budaya paling sempurna memiliki peninggalan yang banyak dalam Islam. Namun, hal yang paling mencolok ada pada konsep monoteis yang dibawa Islam itu sendiri. Sebagai agama samawi, Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin inilah yang sampai sekarang menggeser dan melenyapkan sebagian besar tuhan-tuhan lainnya yang pernah disembah oleh masyarakat tanah Jawa hingga saat ini. Yang ketiga adalah sinkretisme, yaitu adalah bentuk persilangan antar agama atau agama dengan tradisi dan budaya. Di tanah Jawa, hal ini masih ada hingga sekarang. Misalnya, tradisi sesajen yang ada di Desa Peranduan di Jawa Timur.
Dalam ritual ini masih banyak masyarakat yang beragam Islam turut melaksanakannya, padahal nyatanya dalam Islam ajaran seperti ini tidak ada sama sekali. Ah, tibalah kita pada kesimpulan pada materi ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Asimilasi antara Islam dan kebudayaan lokal merupakan sebuah keniscayaan. Islam memberikan warna dan spirit pada budaya lokal di Jawa, sedangkan kebudayaan lokal memberi kekayaan terhadap agama Islam. Nah, perpaduan antara Islam dengan budaya lokal di Jawa menghasilkan beberapa aspek bentuk seperti akulturasi yang meninggalkan banyak peninggalan fisik. Lalu ada asimilasi yang meninggalkan peninggalan berupa konsep monoteis, serta sinkretisme yang merupakan bentuk persilangan antar agama atau agama dengan tradisi dan budaya yang meninggalkan peninggalan tradisi, tradisi sajen atau sebagainya. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin bila ada yang bertanya, kami persilahkan. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, maka saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Kami mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.